Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran kimia dengan materi laju reaksi. Sebelum kita memulai pada materi, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kali ini. Masuk pada materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu konsep teori tumbukan, kaitan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumbukan. Agar suatu reaksi kimia dapat berlangsung, tumbukan antar partikel harus efektif. Apa itu tumbukan efektif? Mari kita lihat bersama. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang menghasilkan reaksi. Tumbukan efektif dapat memutuskan ikatan dalam molekul pereaksi, kemudian membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Pada gambar bagian B, ini merupakan tumbukan efektif. Kenapa? Karena dia bisa memutuskan ikatan molekul pereaksi sehingga membentuk satu molekul hasil reaksi. Berbeda dengan gambar bagian A, di sini tidak terjadi pemutusan dan tetap terbentuk molekul semula. Nah, kaitan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumbukan kita bahas satu persatu. Suhu. Pada ilustrasi gambar di sini, pada suhu yang tinggi, tumbukannya berbeda dengan pada suhu yang rendah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu, energi kinetik dari partikel-partikel zat akan meningkat sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang dihasilkan yang membuat reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka laju reaksi mengalami kenaikan 2 kali dari semula. Bisa dirumuskan dengan rumus Vt sama dengan V0 1/2 pangkat delta T per 10. Di mana Vt itu laju reaksi pada suhu T dan V0 sama dengan laju reaksi pada suhu awal atau T0. Faktor yang kedua kaitannya dengan teori tumbukan yaitu konsentrasi. Ibu punya dua contoh ilustrasi gambar di sini. Yang pertama jalanan yang lebih lengang, yang kedua jalanan yang macet padat dengan kendaraan. Dari ilustrasi di atas, menurut kalian kondisi mana yang memungkinkan terjadi tabrakan lebih besar? Di jalan yang padat atau jalanan yang lengang? Tentu jawaban kalian pasti di jalan yang lebih padat. Mengapa demikian? Bisa kita lihat di sini. Konsentrasi akan mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan dan membuka peluang semakin banyaknya tumbukan efektif yang dihasilkan sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Jadi partikel-partikelnya lebih banyak dibandingkan dengan konsentrasi yang rendah. Dengan banyaknya partikel ini maka terjadinya tumbukan akan semakin banyak. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi laju reaksi kaitannya dengan teori tumbukan yaitu luas permukaan bidang sentuh. Di sini juga Ibu mempunyai sebuah gambar di mana di situ ada gula yang berbentuk butiran-butiran halus dan ada juga gula yang berbentuk kubus. Menurut kalian, mana yang lebih luas permukaannya? Gula berukuran butir halus atau gula bentuk kubus? Dan mana yang lebih mudah larut? Gula yang berukuran butir halus atau gula yang berbentuk kubus? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat penjelasan berikut. Dari gambar di samping di sini, terlihat pada bagian yang ini luas permukaan atau partikelnya besar, sementara di bagian sebelah sini partikelnya lebih kecil, sehingga tumbukan yang terjadi semakin banyak. Jadi semakin luas permukaan bidang sentuh,
dari suatu zat, maka akan semakin banyak bagian-bagian yang saling bertumbukan, yang membuat semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif yang dihasilkan. Dan laju reaksinya berlangsung lebih cepat. Jadi dari pertanyaan yang sebelumnya, jadi mana yang lebih luas permukaannya? Gula yang berbutir halus atau yang gula berbentuk kubus? Jawabannya adalah gula yang berukuran atau yang berbentuk butir halus. Dan mana yang mudah larut? Tentu yang berukuran lebih kecil atau yang berbentuk butir halus. Jadi semakin luas permukaan bidang sentuh dari suatu zat, maka reaksinya akan semakin cepat berlangsung. Cukup sekian penjelasan mengenai teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kaitannya dengan teori tumbukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.